Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini Mas Denny hadir bersama Mbah Hilo, ingin membahas tentang ramalan Bang Tigor Rotadan. Ya teman-teman sudah tahu bahwasanya Mas Denny dan Mbah Hilo ini sudah lama tidak membahas tentang perihal terawangan Bang Tigor Rotadan. Nah teman-teman, hari ini ya, tepatnya 3 hari yang lalu Bang Tigor menuliskan seperti ini ya. Ini adalah ramalan beliau di 2021 ya. Bang Tigor menuliskan berita tahun 2021. Seperti saat ini ketika Covid sudah bisa dijinakkan namun tidak untuk alam. Apapun yang terjadi tetap kembali ke Tuhan Sang Pencipta alam. Nanti Mbak Ilo bantu dikomentarin perihal dengan terawangan Bang Tigor Rotadan ini di 2021 dan terkait dengan 2022 dan terkait dengan pasca Covid-19 ya. Nah di sini dari Pos Kota ya teman-teman ya, kita baca ini Mbak Ilo ya. Sebelumnya Mbak Ilo nyapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat para netizen, salam sejahtera, semoga panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Salam juga buat jenengan Bang Tigor Rotadan. Iya. Oke ya, Mas Adi coba bacakan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waspada pasca pandemi Covid-19, Indigo ramal akan datang ledakan besar dari dalam laut, lebih besar dari tsunami Aceh. Ini kita bacakan dulu ya, baru kita komentarin Melo. Seorang pria Indigo bernama Tigor Rotadan meramalkan bahwa kedepannya cepat atau lambat akan datang peristiwa alam berupa ledakan besar dari dalam laut yang sangat mengerikan. Peristiwa ini menurutnya akan tiba seiring selesainya pandemi Covid-19 di Indonesia, dan setelah itu akan ada bencana yang membuat geger dunia. Pada tahun 2020, Tigor meramalkan, berarti ini ramalan 2020 ya. Tigor meramalkan bahwa pandemi Covid-19 memang akan sulit untuk hilang dengan cepat, tetapi perlahan-lahan bisa menghilang seiring berjalannya waktu. Akan tetapi jika pandemi Covid-19 sudah selesai, maka peristiwa lain yang lebih mengerikan juga bisa datang. Ia pun mulai menjelaskan peristiwa apa yang dimaksud. Seperti ini kata Bang Tigor, seperti ada ledakan di dalam laut. Kalau kita tahu selama ini ledakan misalnya gunung meletus, namun saya melihat ini letusannya ada di dalam laut, kata Bang Tigor sebagaimana dikutip di kanal YouTube Piper Kediri, Senin bulan 4 2020. Tigor menambahkan bahwa apa yang ia lihat nantinya bukan hanya ledakan yang datang dari dalam laut saja, tetapi juga akan terjadi letusan yang cukup kuat di atas langit. Berarti ada 2 letusan ini Mbak Ilo yang diramal. Di dalam laut ada letusan, di langit juga ada letusan campur angin. Banyak penyakit-penyakit aneh yang muncul terangnya. Jadi pesan saya kepada semuanya, mulai menjaga satu iman, yang kedua baru kesehatan kita, sambung Bang Tigor. Namun Tigor sendiri tidak menyebutkan dengan jelas kapan dan di mana lokasi laut yang diramalkan akan terjadi ledakan besar. Selain itu, Tigor meyakini bahwa wabah Covid-19 hanya sebagai bencana awal saja, dan kedepannya akan ada lagi kekacauan yang bisa terjadi antara alam dengan manusia. Nah menurut Mbah Hilo, Bang Tigor di 2020 Mbah Hilo, pasca Covid selesai, ini kan Covid ini sudah ada sebagian yang sudah menganggapnya ini udah berakhir, walaupun ada memang masih aktivitas-aktivitas di ruang pendidikan kayak sekolah itu masih menggunakan metode virtual ya, tapi memang pada umumnya kita merasakan pemulihan dari Covid ini sudah dimulai Mbah Hilo ya, seperti itu. Nah menurut Mbah Hilo sendiri, ledakan ini terjadi di dalam laut, ada juga yang di langit. Cuman di Instagramnya Bang Tigor mengatakan ledakan, di garis bawahi ledakan yang ada dan akan terjadi di dasar laut. Jadi begini ya, sahabat-sahabat atau pemirsa. Kalau menurut pandangan saya, ledakan dari dasar laut itu adalah suatu
Gunung Merapi, yang artinya dia tidak mengeluarkan lahar tapi langsung meledak dari dasar laut, sehingga terciptalah seperti tsunami yang seperti di Aceh, bahkan yang mungkin lebih dahsyat lagi. Iya, kata Bang Tigor lebih Ya, dahsyat lagi. itu. Cuman Bailo, kalau misalkan ada gempa di dasar laut ya yang terjadi akibat adanya erupsi di gunung di bawah laut, biasanya akan keluar magma juga, Bailo. Tentunya setelah terjadi letusan, tentunya akan terjadi gempa. Bahkan sebelum ada letusan biasanya terjadi gempa, kemudian terjadilah ledakan hebat, kemudian tsunami. Dan itu sering terjadi kalau gunung Merapinya di dasar laut. Ya, seperti saya gambarkan, seperti itu nanti. Oke. Kejadiannya. Ada nggak menurut Bailo, ini kan kita belum jelas ya dari Bang Tigor. Kalau dari sudut pandang Bahilo, banyak nggak korban jiwa yang terjadi? Dan apakah kita sebagai masyarakat bisa mengantisipasi itu, Bailo? Ya, kalau menurut pandangan saya ya, itu banyak menelan korban jiwa. Cuman masyarakat ataupun yang daerah areal dekat-dekat gunung ya mohon waspada ataupun hati-hati. Begitu ada informasi cepat menghindar atau pergi ke tempat lokasi yang aman. Oke, ini bukan di tempat gunung aja, Mbak Lo, tapi pastinya di daerah laut, pesisir laut. Iya. Karena memang kita ketahui laut bukan hanya ada di darat, tetapi di dasar laut juga ada, teman-teman. Nah, menurut Mbah Hilo, berarti yang nantinya akan banyak korban adalah mereka-mereka yang tidak update informasi, gitu, Mbah Hilo ya. Iya. Karena memang mungkin misalkan kalau kita memegang handphone gitu kan, dikabari bahwasanya terjadi gempa di bawah laut, kita bisa antisipasi jauh-jauh hari, antisipasi secepat mungkin untuk berpindah ke tempat aman lah gitu, ya. Oke, berarti yang kategorinya yang untuk di dasar laut. Di dasar laut, dan mereka yang para korban ini adalah mereka yang tidak tidak menerima informasi itu secara terupdate seperti itu. Jadi tadi ledakan di dasar laut ya. Bagi Bahilo mungkin itu adalah dari gempa bumi yang terjadi akibat gempa bumi dan tsunami yang terjadi akibat erupsi Gunung Merapi di dasar laut. Nah, selain itu Mbak Ilo, apakah ada unsur-unsur seperti sengaja dilakukan? Mungkin entah diletakkan bom ya yang menciptakan suatu fenomena tsunami tertentu gitu. Nah, kalau menurut pandangan saya ya, itu bisa jadi itu antara dua gendangnya itu. Kalau memang dia gunung ataupun manusia yang membuat atau menguji coba suatu ledakan itu bagaimana efeknya di dasar laut itu. Oke, kan bisa juga terjadi, Mbak. Bisa kalau juga mereka sengaja gitu kan. Mereka kita nggak tahu ya, teman-teman, apakah dari luar negeri atau nggak tahu gimana ya. Tapi isu COVID ini sudah mulai reda dan penerawangan Bang Tigor akan ada ledakan. Nah, ledakan ini yang Mas Denny kira adalah berkaitan dengan sesuatu bom ya, sesuatu yang besar yang intinya meledak di dasar laut itu ya. Tadi Mbak Ilo bilang ada dari Gunung Merapi, Mas Denny kira antara ada dua itu gendangnya unsur kesengajaan dari alat-alat atau suatu bom yang dibuat oleh manusia, itu bisa. Tapi ini ledakan ini Mbak Ilo kira-kira terjadi di mana dan akan melibatkan negara-negara mana aja kira-kira? Kalau negara, kalau menurut pilih saya atau penglihatan saya, itu terjadi di Indonesia. Oke. Nah, di mana Mbak? Kalau menurut pandangan saya itu di daerah dekat areal Pulau Bali. Pulau Bali ya. Pulau Bali. Oke. Selain itu mungkin negara dari luar? Kalau dari luar, kalau menurut saya itu tidak ada. Tidak ada ya. Nah, jadi. Tapi ini hanya penerawangannya teman-teman ya. Karena ini memang ledakan ini yang aku lihat dari penerawangan Bang Tigor tadi ini mencakup dunia internasional. Nah, jadi apapun yang terjadi, ledakan dimanapun berada di dasar laut nanti yang menyebabkan tsunami besar, ini berefek juga kepada Indonesia. Itu sih yang aku lihat.
Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ramalan dari Bang Tigor yang kita koreksi, yang kita analisa, yang kita terawang dari sudut pandang Bailo. Ya mungkin Bailo ada yang terakhir untuk disampaikan kepada teman-teman yang nang omah. Ya, para netizen, ya mungkin ya berhati-hati juga bagi yang bertempat tinggal di areal gunung ataupun Pesisir dekat pantai ataupun laut, mohon berhati-hati juga. Begitu kira-kira ada yang nampak ombak bergulung besar, cepatlah mencari ke tempat lokasi yang tinggi. Jangan mikirkan harta benda. Jangan pikirkan harta benda. Harta bisa dicari, nyawa ataupun itu yang lebih utama. Itu sangat berarti sekali ya, pesannya sangat luar biasa sekali. Oke teman-teman, izin pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.